menjadikan mimpi kita lebih realita. Dengan tambahan naturalisasi, tidak melupakan juga bagaimana investasi secara menyeluruh kepada para pemain lokal kita. Siapa yang menyangka bahwa kini Indonesia memiliki benteng tangguh bernama Jai Idzes di lini belakang. Sosok yang tak tergantikan dalam menjaga keseimbangan dan ketenangan di jantung pertahanan. Lalu berdiri kokoh di bawah Mistar, Martin Pas, penjaga gawang yang selalu tampil gemilang saat diberi kepercayaan membela merah putih. Di lini tengah, hadir Joey Pelupesi, gelandang pekerja keras dengan visi dan kekuatan yang luar biasa. Dan di depan oleh Romeni menjadi ancaman mematikan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Inilah wajah baru Garuda, skuad yang semakin matang, semakin lengkap dan terus bertumbuh. Talenta-talenta ini mungkin dulu hanya angan, tapi kini menjadi nyata. Yang menarik, perjalanan ini belum selesai. Masih ada deretan pemain keturunan lainnya yang diprediksi akan segera datang, menambah kekuatan demi satu mimpi besar, mengibarkan merah putih di pentas Piala Dunia. Siapa mereka? Inilah babak baru Timnas Indonesia. Temuan-temuan pemain bintang istimewa yang segera membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini dan siap menorehkan sejarah. Ya, nama pertama dalam daftar kejutan ini adalah Laurin Ulrich. Beberapa waktu terakhir, namanya mulai hangat dibicarakan para pecinta sepak bola Indonesia. Bukan tanpa alasan, Ulrich ternyata punya darah Indonesia dari kakek pihak ayah yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda tahun 1941. Dengan latar belakang tersebut, Ulrich masuk dalam kriteria FIFA dan membuka jalan untuk menjadi warga negara Indonesia sekaligus memperkuat tim Garuda. Lahir pada 31 Januari 2005 di Heidenheim an der Brenz, Jerman, Laurin Ulrich adalah permata muda yang kualitasnya sudah diakui di negaranya. Ia bisa bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, bahkan menyisir dari sisi sayap. Sebuah hidden gem yang potensinya terus berkembang. Sejak 2016, Ulrich dibina di Akademi VfB Stuttgart, salah satu akademi terbaik di Jerman. Performa gemilangnya membuat Stuttgart memberikan kontrak profesional hingga 2026. Debutnya di Bundesliga datang lebih cepat dari banyak pemain seusianya. Tepatnya pada 12 November 2022 saat menghadapi Bayer Leverkusen di usia 17 tahun. Perjalanan karirnya pun terus menanjak. Musim 2023 sampai 2024 ia bermain di Stuttgart 2, lalu dipinjamkan ke SSV Ulm 1846 di Bundesliga 2 pada 2024 dan sempat berseragam FC Magdeburg di musim 2270-2025. Di musim 2024 sampai 2025, Ulrich menunjukkan kelasnya, 3 gol dan 7 assist dari 18 penampilan. Angka yang mencerminkan kontribusi nyata dari seorang gelandang modern. Bicara soal Laurin Ulrich, pemain ini bukan hanya sekadar prospek biasa. Ia dibekali ball control yang tajam dan visi bermain yang matang, buah dari tempaan Bundesliga muda Jerman. Berposisi sebagai gelandang, Ulrich juga fleksibel untuk bermain di berbagai peran di lini tengah hingga sayap. Sebuah temuan yang benar-benar mengesankan. Membawanya ke timnas akan jadi langkah strategis untuk menjamin masa depan lini tengah Garuda. Bayangkan saja dalam 2-3 tahun ke depan, Ulrich bermain bersama Ivar Jenner dan Marcelino. Kombinasi lini tengah yang bukan cuma muda, tapi juga berkualitas tinggi. Jadi, kalau rumor soal proses naturalisasinya benar, ini bisa jadi kabar besar untuk Indonesia. Temuan menarik berikutnya datang dari lini depan Dinzelonzenbergen atau yang lebih akrab dipanggil Bergen. Lahir di Zermir,
Belanda pada 5 September 2001, striker berusia 23 tahun ini kini bermain untuk klub VVI JCRC di kasta kedua Liga Belanda dengan nomor punggung 9. Yang membuat namanya semakin menarik adalah tekadnya untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara bersama Yusa Nugraha, Dean secara terbuka menyatakan keinginannya membela merah putih karena darah Indonesia mengalir dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sebagai penyerang, Dean adalah sosok yang jarang dimiliki Indonesia saat ini. Striker klasik dengan tinggi 188 cm, kuat di duel udara, mematikan di dalam kotak penalti tapi juga cepat dan fleksibel. Musim lalu, meski hanya 11 kali menjadi starter dari total 33 laga, ia mampu mencetak 5 gol dan menyumbang 3 assist, angka yang cukup solid untuk pemain muda yang masih berkembang. Bergen adalah jawaban atas kebutuhan akan striker kuat di tubuh Garuda. Dan jika prosesnya berjalan lancar, kehadirannya bisa jadi pembeda di lini depan timnas, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Ya, saat ini Dean Zandbergen telah mengonfirmasi bahwa dirinya sudah dihubungi PSSI sejak Februari hingga Maret 2025, termasuk melalui sosok Fardi Bakhdim dan Hamdan Hamedan. Ia menyebut percakapan awal berlangsung cukup intens, meski belum banyak tahu soal detail administrasinya. Namun, kabar terbaru per Juli 2025 cukup menggembirakan. PSSI disebut sudah mulai memproses naturalisasi 2 nama, Milano Jonathan dan Danson Bergen, dengan progres administrasi yang dikabarkan sudah mencapai 70%. Jika semuanya berjalan lancar, keduanya diharapkan bisa memperkuat tim Garuda saat memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober nanti. Ya, nama berikutnya, tentu kalian sudah tak asing lagi, Milano Jonathan. Bersama Dean Bergen, ia menjadi salah satu pemain keturunan yang saat ini dilaporkan tengah diproses oleh PSSI. Dan menurut kami, Milano adalah temuan paling fenomenal bagi timnas Indonesia sejauh ini. Dibesarkan di Akademi Vitesse, pemain muda ini mencuri perhatian musim lalu dengan torehan 11 gol dan 4 assist. Catatan luar biasa untuk seorang winger belia. Tak heran, klub besar Eredivisie seperti FC Utrecht langsung merekrutnya pada Januari lalu. Sebagai penyerang sayap, Milano punya kemampuan yang sangat khas. Ia kuat dengan kaki kirinya, punya akselerasi tajam dan keahlian dalam melewati lawan yang mengingatkan kita pada sosok legendaris seperti Arjen Robben. Serangan dari sisi sayap, cut inside, lalu tembakan melengkung yang mematikan. Itulah ciri khasnya, dan kita sudah sering menyaksikan momen-momen seperti itu di VTC. Milano bukan sekadar prospek, ia adalah talenta istimewa. Mungkin salah satu yang paling menarik yang pernah ditemukan dalam sejarah perekrutan pemain keturunan Indonesia. Selain nama-nama yang sudah disebutkan, sejatinya masih ada sejumlah temuan menarik lainnya yang berpotensi besar untuk diproses memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Pascal Struijk, bek tengah milik Leeds United yang memiliki garis keturunan Indonesia. Hingga saat ini, Struijk belum pernah memperkuat tim senior Belanda maupun Belgia, sehingga peluang untuk membawanya masih terbuka lebar. Sementara di Amerika Serikat, nama Adrian Wibowo mulai mencuri perhatian. Winger pelapis Los Angeles FC yang juga dikenal sebagai pemain kelahiran Surabaya ini kini aktif bermain di MLS. Menariknya, PSSI disebut sudah mulai bergerak cepat, bahkan dilaporkan telah mengirim surat resmi kepada Wibowo bersamaan dengan pemanggilan untuk Milano Jonathan. Semua ini menunjukkan bahwa potensi pemain keturunan masih sangat luas untuk digali. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh melupakan pentingnya pengembangan pemain lokal. PSSI punya tanggung jawab besar untuk terus memberikan fasilitas, dukungan dan jalur pembinaan yang layak, agar talenta muda lokal pun bisa berkembang sejajar dan menjadi tulang punggung Garuda di masa depan. Jonathan zelf, zo! En 2 tegen 2. Was het. Ya, pada akhirnya
Sekarang kita hanya tinggal menunggu siapa nama berikutnya yang akan diumumkan. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi bahwa sejumlah nama sudah diajukan ke Kemenkumham untuk diproses naturalisasinya. Harapannya, seluruh prosedur bisa rampung pada September sehingga mereka dapat mulai bergabung dalam laga uji coba bersama Timnas. Karena setelah itu, tantangan besar sudah menanti. Tim Garuda akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak pada bulan Oktober. Dan di sanalah kita berharap skuad terbaik Indonesia sudah siap tempur demi satu mimpi besar melangkah ke panggung dunia. Ya, jadi itulah babak baru Timnas Indonesia, sebuah era baru yang penuh harapan dan energi segar. Deretan pemain bintang keturunan yang ditemukan bukan hanya menjadi pelengkap, tapi potensi pembeda yang siap membawa Garuda terbang lebih tinggi. Dalam waktu dekat, mereka akan bersatu dalam satu lambang, satu semangat, dan satu tujuan, menorehkan sejarah baru untuk Merah Putih. Sebuah perjalanan besar baru saja dimulai, dan kita semua akan menjadi saksi. Jonathan zelf, zo! En 2 tegen 2. Wassen. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!